Selamat pagi, siang, dan juga malam para wibu akut garis keras. Ketemu lagi nih sama Mimin ya di channel kesayangan kalian 2D Anime. Anyway, gimana nih kabar kalian semua? Mimin harap sih ya baik-baik aja lah ya. Karena udah masuk di penghujung tahun 2022 juga ya. Semoga kita dikasih kondisi yang sehat-sehat aja deh intinya. By the way, kali ini Mimin akan ngebahas satu anime yang family friendly banget nih. Dan cocok buat kamu tonton bareng teman-teman atau keluarga men. Tapi gak cuman itu, karena anime ini ada action dan juga komedi yang gak kalah kocak. Wah, penasaran kan? Nah, animenya ini berjudul Spy X Family. Hits, tapi sebelum Mimin mulai, Mimin mau ingetin lagi nih, buat pakai headset kamu dan juga siapin cemilan ya, biar kamu makin khusyuk nih nontonnya. So, langsung aja deh, kita mulai. Adegan berlanjut yang lagi memperlihatkan Damian dan juga keroco-keroconya alias teman-temannya ya, yang sedang membahas kompetisi lempar tangkap bola antar kelas. Gosip-gosipnya mereka, ternyata kalau bisa dapetin MVP, bakalan dapet satu stella. Wah, mendengar hal ini, Anya pun langsung meminta untuk dilatih nih oleh assassin, sang ibu, Yor. Di kompetisi itu, mereka mempunyai musuh kelas kakak. Karena meski di umur yang ke-6 tahun, tubuh si anak ini, waduh, udah kayak Bang Tigor ya. Atau enggak siapa nih, McGregor. Gede banget men. Nah, dia ini adalah putra sersan mayor bernama Bill. Anya bisa melawan dirinya dengan mudah dan bisa memprediksi serangannya dengan membaca pikirannya. Jadi dia bisa banget nih menghindari lemparan bola darinya. Namun di akhir permainan, Anya sempat lengah. Dia mencoba menggunakan jurus pamungkasnya, namun ternyata lemparan bolanya hanya 1 cm saja. Waduh, itu niat ngelempar apa kagak ya? Namun pada akhirnya permainannya selesai dan dimenangkan oleh Bill. Bill pun disoraki teman-temannya nih karena dia akan mendapatkan Stella. Namun ternyata Henry membantah karena Stella tidak pernah didapatkan dari permainan ini. Justru Bill malah berpotensi mendapatkan Tonitus nih, karena tadi sempat ngata-ngatain mampus kepada lawan. Wah, Bill yang toksik banget ya. Di sisi lain ada Lloyd yang lagi ngelihat hasil ulangan Anya yang dapat nilai F semua. Wah, ini disuruh belajar nggak mau, nonton anime jalan terus. Anya. Padahal Lloyd bersikeras banget nih untuk menjadikan Anya sebagai murid Imperial Scholar. Apalagi targetnya itu hanya butuh waktu 4 bulan aja cuy. Lloyd yang ngelihat Anya kesulitan dalam belajar ini pun langsung mencoba cara lain. Stella ternyata bisa didapatkan dari kontribusi sosial sehingga Lloyd pengen nyoba nih. Dia mencoba pekerjaan untuk membantu di rumah sakit. Anya di sana justru malah membuat keadaan semakin kacau balau cuy. Bukannya ngebantuin buat kerjaannya kelar, malah jadi tambah melar. Suster-suster di sana pun malah kewalahan nih karena tingkah lakunya Anya. Dan mereka pun akhirnya diusir. Dan saat mereka akan meninggalkan rumah sakit, ternyata ada pasien yang masih bocah yang disuruh berenang sama perawatnya di kolam renang rumah sakit. Waktu bocah itu nyobain apakah kolam renangnya itu dingin apa enggak, nah gak sengaja nih, dia malah kepleset dan malah kecebur. Beruntungnya, Anya yang belum meninggalkan rumah sakit ini pun bisa mendengarkan isi pikiran bocah itu yang sedang tenggelam dan minta pertolongan. Namun Anya kalau soal ginian dia sebenarnya pinter ya. Dia pun langsung minta izin sama Lloyd mau ke kolam renang dengan alasan ingin latihan di sana supaya bisa jadi atlet renang dan dapetin Stella. Ya padahal ingin menyelamatkan bocah itu sih tujuannya. Anya pun langsung nyebur ke TKP nih, namun ternyata dia juga nggak bisa berenang dan sempat hampir kehilangan kesadaran. Tapi untungnya Lloyd langsung menyelamatkan mereka berdua. Aksi heroiknya ini pun langsung bisa membuat Anya mendapatkan satu Stella. Lloyd pun menemui handler di kereta untuk mengabari situasinya saat ini. Dan dia menyamar nih sebagai seorang kakek-kakek tua. Namun di saat yang sama, mereka ternyata harus do something karena aktivitas finansial aneh di sekitar Desmond kian terus bertambah banyak. Markas besar ternyata ingin Lloyd untuk segera kontak dengan Desmond. Saat di sekolah,
Anya yang mengenakan baju Stella ujung-ujungnya ini malah digosipin nih sama teman-temannya dan pada berburuk sangka. Namun Damian yang tampak sengit dengan Anya ini justru membantah gosipan-gosipan mereka. Akademi Eden tentunya tidak sembarangan dalam memberikan Stella terhadap muridnya. Anya yang sudah mendapatkan Stella ini pun ternyata kepikiran untuk meminta hadiah nih karena sudah menjadi murid teladan. Ini juga sebenarnya karena hasutan dari teman baiknya si Becky untuk meminta hadiah kepada orang tuanya. Anya kepikiran untuk meminta hewan peliharaan alias anjing. Dia juga bertanya nih kepada Damian apakah dia memiliki anjing. Karena siapa tahu kalau mereka sama-sama punya anjing, nanti bisa aja nih saling berkunjung bersama ke rumah Damian buat pameran anjing bareng sama orang tuanya. Sehingga ada kemungkinan dong untuk Lloyd bisa bertemu dengan Desmond. Akhirnya Anya nih meminta Lloyd untuk memberinya anjing. Lloyd berencana mencari anjing yang besar biar sekalian jaga apartemen. Sebaliknya, Yorn gak ingin punya anjing karena takut nanti Anya diapa-apain. Namun Anya pengen nyari anjing yang kecil aja. Akhirnya, Lloyd merencanakan untuk ke toko peliharaan akhir pekan nanti. Di akhir episode, menampilkan dua orang yang lagi mau ngasih makan anjing-anjing yang sedang dikurung. Ternyata mereka sempat menyinggung soal bom anjing nih. Anjing-anjing ini tampaknya hasil kelinci percobaan suatu eksperimen yang gagal. Lah, terus jadinya ini anjing apa kelinci ya? Wah, udah amat dah. Intinya, mereka ini ternyata dimanfaatkan oleh para teroris untuk tujuan yang sangat amat tidak baik. Dan ada satu anjing yang tampak sedang sakit nih. Anjing ini berwarna putih dan tubuhnya besar. Tiba-tiba, dia melihat bayangan tentang Lloyd, Yor, dan juga Anya. Apakah anjing ini adalah anjing peramal masa depan? Wah, nggak kerasa nih episodenya udah mau di ujung ya di Spy X Family part 1 ini. Well, adegan pertama episode ini nampilin seorang wanita tua yang bekerja sebagai penjaga warung minuman di stasiun yang ternyata dia adalah informan Westalis, alias rekannya Lloyd. Lloyd pun tampak membeli sebotol minuman yang ada di sana dan terdapat sebuah tanda khusus nih yang artinya kode-kode khusus tentang misi tambahan. Misi tersebut harus diselesaikan oleh Lloyd dengan baik, namun ternyata dia lagi kewalahan nih. Saat Lloyd sampai di apartemen setelah pulang kerja, dia nggak sengaja nguping emak-emak tetangga yang sedang ngegosipin si Lloyd. The power of emak-emak emang ya. Ngerumpi ternyata bisa sampai anime juga, guys. Anyway, mereka ini heran ya kenapa Lloyd sering banget lembur, jarang main sama anaknya, dan hubungan sama Yor ini kayaknya kurang harmonis gitu. Jadinya mereka ini mengira si Lloyd ini tukang selingkuh. Padahal itu karena Lloyd keseringan mengerjakan misi tambahan ya. Bahkan emak-emak ini ternyata mengira kalau Lloyd ini dipecat dan sungkan untuk pulang ke rumah. Kecurigaan tetangga yang sepele itu pun tentu bisa berakibat fatal nih. Mengingat keluarga mereka ini ternyata kan ya palsu gitu kan, bukan asli. Lloyd pun harus mengakali hal ini. Lloyd ternyata berencana untuk mengadakan liburan ke akuarium saat akhir pekan bersama keluarganya supaya nggak dicurigain. Tapi sebelum itu, tanggungan misi tambahan milik Lloyd pun harus dituntasin dulu nih. Dan hari H pun telah tiba. Akhirnya, mereka bertiga, Yor, Lloyd, dan juga Anya pergi jalan-jalan. Terlihat mereka lagi OTW nih, dan lagi-lagi Lloyd mendapatkan misi tambahan. Wah, capek banget ya. Gak lama, dia mendatangi nenek-nenek informan yang di stasiun tadi. Dia sempat menolak misi ini karena liburan ini adalah momen penting untuk keberlangsungan operasi Strix. Namun ternyata, misi tambahan itu kebetulan berlokasi di akuarium Berlin yang akan mereka kunjungi. Akuarium itu akan menjadi tempat transaksi informasi oleh musuh berupa mikrofilm yang diselundupkan ke dalam salah satu perut penguin di akuarium yang berkaitan dengan senjata biologis yang diimpor. Wah, serem banget ya. Dan tugas Lloyd saat ini adalah untuk mencegah informasi itu supaya nggak jatuh ke tangan musuh yang bisa banget nih membahayakan jutaan nyawa. Akhirnya Lloyd pun menerima misi ini. Ketika sampai di akuarium, mereka malah bertemu emak-emak yang tukang rumpi tetangga-tetangganya ini nih. Wah, pergerakan Lloyd jadi otomatis terbatas ya. Mereka pun langsung melihat tempat penangkaran penguin. Dan di sana ada 200 penguin. Ya tentu aja ya, ini Lloyd bakalan kewalahan nih kalau harus ngecek satu persatu mana penguin yang bawa mikrofilm. Anya pun yang sudah mengetahui semuanya karena membaca pikiran Lloyd ini langsung membantu mencari penguin yang dimaksud secara diam-diam.
By the way, Anya ini juga bisa membaca pikiran hewan ya guys ya. Jadi bisa-bisa banget. Cuman bedanya ini dia agak kesulitan mungkin. Dan akhirnya pun Anya mensuspek satu penguin yang dari tadi lagi batuk-batuk dan menunjuk-nunjuk penguin itu tuh. Lloyd pun curiga dengan penguin itu. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Lloyd pun langsung menghampiri dan menyelidiki penguin tersebut. Dengan ya izin-izinnya, dalih-dalihnya beli minum gitu cuy. Anyway, Lloyd langsung menyamar menjadi anak magang yang bekerja sebagai perawat penguin-penguin di sana. Anak magang yang asli ternyata dibuat pingsan oleh Lloyd dan diletakkan di dalam locker. Lloyd disuruh ngafalin nama-nama 200 penguin di sana sama seniornya. Dan keren banget men, dia ternyata bisa hafal dalam sekejap. Si seniornya ini pun langsung minder karena Lloyd yang menyamar bisa sehafal ini. Akhirnya, Lloyd pun bisa mendapatkan penguin yang batuk-batuk tadi. Dia langsung membawanya ke ruang perawatan dan benar saja, ternyata ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokan penguin itu. Dan saat Lloyd ingin mengambilnya, tiba-tiba musuh yang berpura-pura menjadi dosen yang meneliti satwa laut mergokin doi. Saat dia menunjukkan kartu identitasnya, Lloyd langsung tahu kalau itu adalah palsu. Dia langsung menembak Lloyd karena ketahuan. But no worries ya, karena Lloyd berhasil menjatuhkan pistolnya, namun si penjahat berhasil kabur. Untungnya, ada Anya yang menyadari situasi itu. Dia langsung menempel di tubuh penjahat yang sedang berlari itu dan bilang ke Yor kalau dia ini sedang diculik. Yor otomatis mengejarnya dan langsung menghajarnya. Mikrofilm itu pun berhasil diamankan Lloyd dan informasi teroris berhasil digali. Well, adegan berlanjut ke mama yang tukang rumpit tadi tetangga-tetangganya ya. Mereka nyurigain Lloyd yang beli minuman kelamaan banget dan menduga kalau Lloyd ini selingkuh nih. Akhirnya Lloyd pun balik sambil bawa boneka penguin raksasa. Wah, auto deh mama ini pun salah sangka. Dan anak magang tadi yang asli kebingungan banget nih tiba-tiba diangkat menjadi ketua di sana karena saat Lloyd penyamar menjadi dirinya justru malah memberikan kinerja memuaskan serta bintang 5. Wah, ini rezeki nomplok ya. Anyway, keluarga Lloyd pun pulang dengan keadaan bahagia, sentosa, sakinah, mawadah, warohmah, lengkap deh pokoknya. Dan saat di rumah, Anya yang sedang bermain boneka-bonekaan, dia ingin mengetahui nih tempat paling rahasia di jagat raya yaitu kamar Lloyd dan Yor. Saat dia ingin membuka pintu, langsung kepergok sama Lloyd dan Yor. Wah, dan ini akhirnya dimarahin ya. Anya pun langsung nangis nih, kejer banget sampai mau minggat. Tapi akhirnya Lloyd pun berusaha untuk nenangin Anya dengan cara pura-pura jadi boneka penguin dan Yor pakai boneka robot. Bahkan sampai ke jalanan ya. Kemudian suasana hati Anya pun kembali ceria dan keluarga Forger bebas dari ancaman dan gosipan tetangga sebelah dan inilah happy ending dari Spy X Family part 1. Wah, gimana tuh alur anime Spy X Family kali ini? Heartwarming banget kan? Family friendly, actionnya ada, dan juga kocak-kocak cuy. Waduh, emang deh the best anime yang satu ini ya. Anyway, itu aja sih dari Mimin ya untuk video kali ini ngebahas soal Spy X Family part satunya men. Jangan lupa juga ya buat kamu untuk subscribe channel 2D Anime ini dan aktifin lonceng notifikasinya dan juga like, comment biar Mimin makin semangat nih ngekonten alur anime yang lainnya juga men. Well, thank you juga buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Wah, keren banget men. Pastinya khusyuk banget ya dari tadi nonton nih. So, kalau gitu Mimin pamit. Thank you and bye-bye.